Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Ananta Yudhistira Marpaung. NIM saya 2421-2028. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kita yang berjudul aliran-aliran tasawuf. Aliran-aliran tasawuf terbagi menjadi 4. Yang pertama, tasawuf akhlaki. Yang kedua, tasawuf irfani. Yang ketiga, tasawuf amali. Yang keempat, tasawuf falsafi. Baiklah, masuklah kita ke aliran tasawuf yang pertama, yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki secara istilah adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Ya, harus mengidentifikasikan penyucian jiwa yang di dalam ilmu tasawuf dikenali dengan 3. Yang pertama, tahakkuli. Tahakkuli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat kotor, dan penyakit hati yang merusak. Yang kedua adalah tahalli. Tahalli adalah menghias diri dengan jalan membiasakan dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. Yang ketiga adalah tajalli. Tajalli adalah seseorang hatinya terbebaskan dari tabir atau hijab, yaitu sifat-sifat kemanusiaan atau memperoleh nur yang selama ini tersembunyi atau ghaib atau fana segala selain Allah ketika nampak wajahnya. Masuklah kita ke aliran tasawuf yang kedua, yaitu tasawuf irfani. Sebagai ilmu praktis, irfan merupakan sebuah suluk atau perjalanan rohani, yakni bagaimana seorang penempuh rohani atau salik yang ingin mencapai tujuan puncak kemanusiaan, yakni tauhid. Dalam mempraktikkan tasawuf irfani, seseorang calon sufi harus mengawali perjalanan dengan melewati tahapan-tahapan atau makomat secara berurutan dan keadaan jiwa yang akan dirasakan oleh calon sufi ketika mencapai makomat itu. Kita ke aliran tasawuf yang ketiga, yaitu tasawuf amali, yaitu tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian ini, tasawuf amali berkonotasikan tarekat. Tarekat merupakan jalan yang bersifat spiritual bagi seorang sufi yang di dalamnya berisi amalan ibadah yang bertemakan menyudut nama Allah dan sifat-sifatnya disertai penghayatan yang mendalam. Dalam tarekat ada 3 unsur, yakni guru atau mursyid, murid, dan ajaran. Guru adalah orang yang mempunyai otoritas dan legalitas kesufian yang berhak mengawasi muridnya dalam setiap langkah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam buku Tanwir Al-Qulub fi Ma'alati Al-Lami Al-Khuyub, sebagaimana yang dinukil oleh Abu Bakar Aceh, bahwa seorang mursyid adalah orang yang telah sempurna suluk dan mendapat ijazah untuk mengajarkan suluk kepada orang lain. Setelah kita ke aliran tasawuf yang keempat, yakni tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan rasional. Tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa atau zauq dan tidak bisa dikategorikan pada tasawuf yang murni karena sering diungkapkan dengan bahasa filsafat. Menurut At-Taftazani, ciri umum tasawuf falsafi adalah ajarannya yang samar-samar karena sering menggunakan ungkapan yang samar-samar yang mengakibatkan kesalahpahaman pihak luar. Kita akan memasuki siapa saja tokoh-tokoh dalam aliran tasawuf. Yang pertama, dalam tasawuf akhlaki ada Hasan al-Basri. Nama lengkapnya adalah Abu Said al-Hasan bin Yasar. Ia adalah seorang zaid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia lahir di Madinah tahun 21 Hijriah dan wafat tahun 110 Hijriah. Yang kedua ada Al-Muhasibi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah al-Haris bin Asad al-Muhasibi. Dilahirkan di Basrah, Irak tahun 1650 Hijriah dan wafat tahun 243 Hijriah. Yang ketiga adalah Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali dan mendapatkan gelar Hujjah al-Islam. Ia lahir di Iran tahun 450 Hijrah. Dalam tasawuf irfani, yang pertama ialah Robiah al-Adawiyah. Nama lengkap Robiah adalah Robiah bin Ismail al-Adawiyah al-Basriyah al-Qosyiyah.
Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi di suatu perkampungan dekat kota Basroh atau Irak, dan wafat di kota itu pada tahun 185 atau 801 Masehi. Kedua ada Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri memiliki nama lengkap Abu al-Faid Sauban bin Ibrahim. Dilahirkan di salah satu kawasan di Mesir bernama Ikhmim pada tahun 180 Hijriah dan wafat pada tahun 246 Hijriah. Dalam tasawuf amali, yang pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan tahun 470 Hijriah dan wafat tahun 561 Hijriah. Yang kedua ialah Ahmad Abu Hasan Ar-Rifai. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Ali bin Abbas. Wafat tahun 578 Hijriah. Di dalam tasawuf falsafi, yang pertama adalah Abu Yazid Al-Butsami. Nama kecilnya ialah At-Taifur dan wafat pada tahun 261 Hijriah. Yang kedua ada Al-Hajlaj. Nama lengkapnya Husain bin Masyhur bin Muhammad Al-Hajlaj. Lahir di Persia tahun 248 Hijriah. Jadi kesimpulannya, aliran-aliran dalam tasawuf terbagi menjadi 4, yakni aliran tasawuf akhlaki, irfani, amali, dan falsafi. Tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyingkap hakikat kebenaran atau makrifat diperoleh dengan tidak melalui logika atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan. Tasawuf amali yaitu tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan rasional. Ini saja penjelasan untuk materi aliran-aliran tasawuf. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.